Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Kusuma. Di sini saya akan memberikan pemaparan untuk materi praktikum perbankan syariah. Saya akan memberikan pemaparan mengenai produk funding dan jasa bank syariah. Nah, mungkin teman-teman sudah sering ya ke bank syariah dan mendapatkan informasi mengenai produk, terutama produk funding ya, dan jasa di bank syariah. Nah, saya yakin nih teman-teman pasti sudah, mungkin bahkan sudah kebanyakan punya rekening di bank syariah gitu. Nah, sebenarnya produk funding itu apa sih gitu. Jadi bank itu kan kegiatannya itu mengumpulkan dana, kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Nah, pengumpulan dana ini diwujudkan salah satunya itu dalam produk funding. Nah, jadi penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan tujuan tertentu, ini produk funding. Kemudian produk jasa yaitu jasa atau pelayanan yang dilakukan oleh bank untuk memberikan pelayanan kebutuhan transaksi keuangan nasabah untuk tujuan tertentu ya. Jadi sebenarnya gunanya apa sih produk funding itu untuk nasabah? Nah, jadi produk funding itu bermanfaat ya untuk nasabah dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan. Nah, jadi kan nasabah itu butuhkan tempat untuk menyimpan dananya, butuh tempat untuk berinvestasi. Nah, bank syariah itu salah satunya mempunyai produk ya, produk funding yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan pengelolaan keuangan. Kemudian produk jasa atau produk funding ya biasanya terkait ya, itu juga untuk mempermudah transaksi keuangan nasabah. Jadi misalnya kayak transfer itu kan bisa memudahkan nasabah untuk mengirimkan uang ke misalnya ke orang lain atau ke misalnya dalam ketika jual beli gitu kan. Jadi hampir semua produk funding ya itu antara bank konvensional dan bank syariah mungkin kayak kelihatan sama ya, tapi pasti ada perbedaannya gitu kan. Yang satu memang masih menggunakan landasan hukum masih konvensional ya, dan yang satunya menggunakan hukum syariah gitu. Nah, tetapi jenis produknya, macam produknya memang hampir sama. Karena apa? Karena memang kebutuhan masyarakat akan pengelolaan dana ya, itu memang ya seperti itu yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kayak ada yang kayak yang di konvensional gitu. Nah, tapi kalau syariah ini sudah menggunakan akad ataupun menjalankan prinsip syariah gitu. Untuk produk funding bank syariah, pasti teman-teman sebenarnya udah tahu semua ya. Produk funding di bank syariah itu ada apa aja sih gitu kan. Yang pertama ada tabungan gitu kan. Tabungan itu sebenarnya ada beberapa macam jenis tabungan di bank syariah. Mungkin teman-teman juga tahu, ada tabungan yang pakai akad mudorobah, ada tabungan yang menggunakan akad wadiah gitu. Ada juga tabungan yang difungsikan untuk mendaftarkan haji ya, tabungan haji, persiapan keberangkatan haji gitu kan. Jadi ada juga tabungan berjangka, di mana ada jangka waktu tertentu untuk tabungan tersebut. Kemudian ada mungkin tabungan pendidikan, kemudian ada beberapa macam jenis tabungan di bank syariah. Kemudian untuk deposito, kemudian deposito. Nah, deposito teman-teman udah tahu juga kan. Jadi kalau deposito itu penempatan suatu dana, tetapi ada
jangka waktunya, tidak bisa sewaktu-waktu diambil. Kalau tabungan tadi kan kayak bisa sewaktu-waktu diambil ya. Nah, tapi kalau deposito itu ada kesepakatan ya, waktu yang untuk pengambilan dananya tersebut gitu. Nah, deposito sendiri itu ada beberapa jangka waktunya. Biasanya ya itu ada yang 1 bulan ya, 1 bulan, kemudian ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, deposito ini jadi penempatan dana yang misalnya ambil 1 bulan, maka dalam waktu 1 bulan sebelum jatuh tempo itu dana tersebut tidak bisa diambil gitu. Bisa diambilnya nanti kalau sudah jatuh tempo. Nah, salah satu keunggulan produk deposito di bank syariah itu adalah ketika sudah waktunya jatuh tempo. Nah, ini ada opsi nih, pilihan buat nasabah. Nah, jadi ketika sudah waktunya jatuh tempo, tetapi nasabah ini belum akan menggunakan dananya, maka deposito tersebut bisa di roll over ya. Disebutnya itu ARO atau automatic roll over. Jadi akan langsung otomatis diperpanjang ke 1 bulan berikutnya. Begitu juga kalau misalnya yang ambil yang misalnya 6 bulan, misalnya 6 bulan gitu ya, itu begitu 6 bulan jatuh tempo, tetapi memang opsinya milih roll over ya, itu nanti jatuh tempo nggak diambil, maka otomatis akan perpanjang lagi selama 6 bulan gitu. Nah, pasti karena itu ada ada tingkat waktunya, maka biasanya return atau bagi hasil yang diberikan itu lebih tinggi daripada tabungan gitu. Nah, kemudian ada lagi nggak sih produk funding? Ada, yaitu giro. Jadi di bank syariah juga ada giro ya. Nah, seperti mungkin di konvensional juga ada giro gitu kan. Nah, giro itu apa sih bedanya sama tabungan gitu. Nah, kalau tabungan itu kan cenderung kayak bisa diambil sewaktu-waktu gitu kan. Untuk transaksi yang bisa mengambil hanya pemilik rekening tabungan tersebut. Nah, tapi kalau giro ini yang mengambil bisa orang lain. Nah, tetapi media pengambilannya tidak sama dengan tabungan. Kalau giro media pengambilannya menggunakan cek atau billet giro. Nah, biasa disebut BG ya. Jadi misalnya nih untuk pembayaran, mau bayar ke seseorang, daripada nyiapin bawa uang kemana-mana, tinggal pakai cek aja, bisa dibayarkan menggunakan cek. Atau misalnya mau bayar tapi bukan hari ini nih jatuh temponya, masih seminggu lagi gitu jatuh temponya, bisa pakai billet giro. Jadi tinggal menggunakan billet giro aja, BG yang diisi sesuai kebutuhan ya, kemudian diberikan ke pihak yang akan dibayar gitu. Nanti pada saat jatuh temponya billet giro, maka si penerima BG tadi bisa datang ke bank untuk mencairkan atau melakukan transaksi ya. Itu tadi penjelasan mengenai produk funding di bank syariah ya. Sekarang kita lanjutkan ke produk jasa bank syariah. Nah, teman-teman kalau jasa bank syariah pasti juga udah pada tahu kan. Nah, pasti teman-teman udah punya di handphonenya pasti sudah punya mobile banking ya, mobile banking bank syariah gitu. Nah, itu termasuk jasa ya, produk jasa dari bank syariah. Nah, dengan mobile banking itu kita bisa apa aja sih? Nah, dengan mobile banking kita bisa mendapatkan berbagai macam kemudahan. Misalnya nih, bisa membeli pulsa lewat handphone, bisa yang sering belanja online ya, online shop di marketplace misalnya, bisa digunakan untuk membayar belanja keranjangnya itu misalnya nih yang suka belanja online di marketplace, maka mobile banking ini bisa digunakan untuk membayar belanjaannya. Jadi teman-teman check out, nanti bayarnya bisa pakai mobile banking dari bank syariah. Kemudian apalagi sih, misalnya nih teman-teman transfer, kadang beli nggak lewat marketplace, lewatnya transfer. Nah, itu bisa pakai mobile banking, nggak perlu datang ke bank, nggak perlu datang ke ATM, tinggal pakai HP aja gitu.
dan juga berbagai macam kemudahan yang lain. Bahkan ya di bank syariah itu mobile bankingnya itu ada kayak semacam nasihatnya atau quote gitu kan, misalnya hadis atau bahkan azan itu juga ada ya, azan itu kemudian Al-Quran dan macam sebagainya. Nah itu pengembangan aja sih sebenarnya, tujuannya sih untuk mempermudah transaksi finansial, tetapi karena penggunanya itu mungkin mayoritas kan muslim, maka sama bank syariah tersebut diberikan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah gitu. Nah, kemudian ada lagi internet banking ya. Internet banking itu ya kalau sekarang udah jarang orang pakai internet banking. Orang semua pakainya, hampir semua orang pakainya mobile banking. Internet banking biasanya tetap masih ada yang menggunakan sih ya, gitu kayak ke perusahaan-perusahaan. Mereka biasanya untuk transaksi, kadang kalau internet banking limitnya mungkin lebih tinggi gitu kan. Kemudian transaksinya juga lebih beraneka, jadi ada cash management. Nah, biasanya kalau cash management itu sambungannya sama internet banking, karena untuk pengaturan keuangannya itu menggunakan internet gitu, internet banking gitu. Kemudian ada payroll atau pembayaran gaji. Nah ini sistem payroll. Jadi misalnya nih tiap tanggal berapa perusahaan membayarkan gaji ke karyawan. Nah ini pakai sistem payroll bisa gitu. Nah kemudian produk jasa ada lagi nih kayak semacam yang untuk transfer ya, ada transfer, clearing, RTGS. RTGS mungkin teman-teman kepanjangannya dari real time gross settlement ya. Apa sih bedanya antara transfer sama RTGS? Itu biasanya di nominal. Kalau transfer ada batasan nominal, kalau RTGS mungkin nominalnya lebih besar gitu. Kemudian ada lagi jasa untuk pembayaran tagihan, misalnya nih kayak pajak. Kemana sih kita mau bayar pajak gitu? Biasanya lewat bank gitu kan. Nah, pajak, kemudian bayar telepon, bayar listrik, terus kemudian teman-teman mungkin punya tagihan internet kan, bayarnya di bank syariah juga bisa gitu. Ini bisa bayar ke counter, bisa bayar pakai mobile banking juga bisa gitu. Kemudian pembelian pulsa itu juga mau bayar langsung ke banknya, beli pulsa ke banknya langsung bisa lewat ATM ya juga bisa. Kemudian lewat mobile banking juga bisa. Nah, ATM, nah ini ATM itu apa sih ya? ATM mungkin singkatan sering kita dengar anjungan tunai mandiri, tapi kartunya, kartu ATM kita sebutnya, itu adalah kartu debit. Jadi kita bisa pakai kartunya itu selama saldo kita ada gitu. Kita mau misalnya mau beli pulsa gitu kan, pakai kartu debit ya, atau mungkin teman-teman lebih familiarnya kartu ATM gitu kan. Nah itu bisa dilakukan selama di dalam saldo rekening tersebut itu masih mencukupi untuk dilakukan transaksi gitu. Nah kemudian ada lagi nih trade service ya, jasa di bank syariah, ada lagi trade service atau transaksi luar negeri. Bagi mungkin eksportir, importir itu kan sering melakukan transaksi luar negeri, itu bank syariah sudah mempunyai produk terkait dengan trade service. Jadi ada nanti LC ya, itu ada sudah ada produknya gitu. Kemudian ada lagi jasa atau pelayanan untuk melayani transaksi falas atau valuta asing. Nah, transaksi falas tuh kayak gimana sih? Misalnya nih jual beli mata uang asing itu di bank ada gitu kan. Kemudian misalnya mau pembayaran juga pakai valuta asing di bank juga bisa. Dan bank itu juga ya tadi mungkin terkait dengan produk funding ya, untuk tabungan itu bahkan bank syariah itu sudah punya produk tabungan menggunakan valuta asing. Jadi misalnya teman-teman mau buka tabungan tapi pakainya currency ya, atau mata uangnya itu mau pakai dolar, itu bisa. Datang ke bank syariah buka rekening tabungan dolar bisa gitu.
Nah, kemudian ada lagi jasa bank syariah berupa bank garansi. Nah, bank garansi ini mungkin teman-teman agak asing nih. Apa sih bank garansi gitu? Jadi bank garansi itu semacam apa ya, warranty ya dari bank terhadap seseorang gitu. Biasanya akan diwujudkan dengan surat ya. Jadi bank garansi itu biasanya gini, nasabah itu bekerja sama dengan orang lain gitu kan. Nah, tetapi membutuhkan kayak semacam apa ya, jaminan kayak warranty gitu kan. Nah, itu nanti biasanya bank bisa mengeluarkan surat tersebut, surat garansinya gitu. Nah, memang untuk mendapatkan surat garansi tersebut ada beberapa syaratnya. Jadi nggak bisa nih sembarangan kita datang ke bank minta surat bank garansi, nggak bisa. Maksudnya harus ada beberapa syaratnya memang. Jadi itu kayak jaminan bank, kayak bahwa bank menjamin seseorang atau instansi ini untuk dalam bertransaksi apa gitu, itu ada kejelasannya gitu. Oke, saya cukupkan materi kali ini tentang funding dan produk jasa bank syariah. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, jadi menambah wawasan teman-teman semua mengenai perbankan syariah. Dan semoga dengan adanya video ini bisa menjadi penambah semangat buat teman-teman melakukan praktikum perbankan syariah. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.